The Geography of Bliss. Kisah seorang penggerutu yang berkeliling dunia mencari negara paling membahagiakan. Ditulis oleh Eric Weiner, diterbitkan oleh Kanita. Bab 2. Swiss. Kebahagiaan adalah kebosanan. Orang Swiss pertama yang saya temui membuat saya kesal, karena sepertinya mereka sangat tidak peduli terhadap orang lain. Saya tahu apa yang ada dalam benak Anda. Orang Swiss yang menyenangkan, netral, membawa pisau tentara, memakai arloji, dan makan coklat. Ya, Swiss yang itu. Saat itu di akhir 1980-an, saya berada di Tanzania. Saya dan pacar saya sedang bersafari. Kami mengambil paket murah bersama-sama dengan 4 pelancong pas-pasan lainnya, 2 orang Norwegia yang santai dan sepasang orang Swiss yang pendiam. Sopir kami adalah seorang Tanzania yang bernama Good Luck. Kami mengira ini terjadi secara kebetulan. Baru kemudian kami mengetahui bahwa namanya menggambarkan harapan, juga bukan fakta. Tapi saat itu sudah terlambat, dan hal yang sangat tidak diinginkan pun terjadi. Pertama, sebuah truk menabrak batu yang kemudian terlempar ke kaca depan kami hingga kaca itu hancur. Tak ada yang terluka. Tapi kami menghabiskan waktu 2 hari dengan berhenti di setiap desa di Tanzania, dengan sia-sia mencari penggantinya. Lalu turunlah hujan, sekalipun saat itu bukan musim hujan. Saya dan pacar saya berhasil mendirikan tenda. Tapi beberapa menit kemudian tenda itu roboh, meninggalkan kami basah kuyup, penuh lumpur dan sengsara. Tenda orang Norwegia hampir tidak bertahan sama sekali. Tapi tenda Swiss, tenda mereka seperti kubah geodesik dan sekukuh puncak Matterhorn. Tak goyah oleh sapuan hujan dan terpaan angin yang kuat, yang membuat mereka hangat dan kering. Saya yakin mereka sedang meneguk coklat panas di dalam sana. Sialan mereka. Saat itu saya menyumpahi orang Swiss yang efisien dan kompeten. Memori ini segar dalam ingatan saya ketika kereta melewati Jerman dan memasuki Swiss. Saya berada di sini karena sebuah alasan, dan alasan itu tidak melibatkan dendam. Saya bersumpah. Swiss ternyata menempati peringkat di dekat puncak piramida kebahagiaan Ruth Van Hoven, wilayah utama. Swiss menyadari sesuatu, keparat yang bahagia. Kereta saya terlambat 18 menit, menyebabkan kegemparan massa di Basel, kota perbatasan tempat saya seharusnya ganti kereta menuju Jenewa. Jadwal menjadi kacau. Para penumpang termasuk saya sendiri berebutan turun dari kereta Jerman yang sedikit terlambat dan berlari mengejar kereta Swiss yang benar-benar tepat waktu. Mengagumkan, pikir saya. Sambil terengah-engah naik tangga kereta, hanya Swiss yang dapat membuat Jerman kelihatan kedodoran. Baiklah, jadi stereotip itu benar. Swiss itu efisien dan waktu. Juga kaya dan nyaris tidak ada pengangguran. Dan udaranya bersih. Jalan-jalannya nyaris tak bernoda. Dan jangan lupa coklat yang lezat dan berlimpah. Tapi kebahagiaan, saya tidak melihat kegembiraan di wajah pasangan Swiss yang mempunyai tenda bagus itu di Afrika. Hanya kepuasan dan tenang dengan sedikit kepuasan diri. Untuk memecah misteri ini, kita menengok lagi ke para filsuf berkulit putih yang tidak bahagia dan sudah meninggal itu. Tak seorang pun yang kurang bahagia daripada Arthur. Jika kebahagiaan memang hanya tidak ada kedudukan, seperti yang dia yakini, orang Swiss mempunyai semua alasan untuk bahagia. Namun jika kebahagiaan itu lebih dari itu, jika kebahagiaan memerlukan unsur kegembiraan, kebahagiaan Swiss tetap sebagai misteri sedalam dan sekelam lempengan coklat Lindt. Mengapa Swiss secara konsisten menempati peringkat tinggi pada diagram kebahagiaan daripada Italia dan Perancis? 2 negara yang memiliki banyak sekali joie de vivre atau kebahagiaan hidup. Sialan, orang Perancis sebenarnya tak menemukan joie de vivre. Semua itu berkecamuk di benak saya ketika taksi mulai berjalan menuju apartemen Susan di Jenewa. Susan adalah seorang penulis dari New York. Dia adalah seorang wanita yang mengungkapkan pikirannya dalam bahasa Inggris dan Perancis.
Sifat yang terbuka sering berbenturan dengan sikap pendiam orang Swiss. Susan mengeluh dengan mengatakan orang Swiss sembelit secara kultural dan kikir informasi. Meskipun informasi itu sangat penting, misalnya kereta Anda berangkat sekarang atau pakaian Anda terbakar, orang Swiss tak akan mengucapkan sepatah kata pun. Mengatakannya akan dianggap menghina karena hal itu mengasumsikan kebodohan di pihak orang lain. Keterus-terangan Susan yang merupakan cara New York itu tidak selalu membuat dia disukai korps diplomatik Jenewa. Ribuan pria dan wanita yang bermaksud baik senantiasa merasa khawatir dengan permasalahan dunia. Mereka menyampaikan kekhawatiran mereka dengan berpakaian rapi dan apabila mungkin selama makan siang. Atau jika diperlukan, rasa khawatir yang sangat besar di konferensi. Orang Eropa sangat menyukai konferensi. Jika ada 3 orang Eropa, kemungkinan terjadinya konferensi akan sangat besar. Yang diperlukan hanyalah label nama kecil dan bergalon-galon bir atau air mineral. Jenewa disebut sebagai tempat yang sangat bagus untuk tinggal, tapi Anda tidak ingin mengunjunginya. Memang ada benarnya juga. Orang Swiss menganggap Jenewa membosankan, dan jika orang Swiss menganggap suatu tempat membosankan, Anda tahu tempat itu memang membosankan. Bagaimanapun bagi saya, tampaknya tidak begitu. Dari atas apartemen Susan terlihat liku-liku jalan sempit dan perbukitan. Jenewa seperti kebanyakan kota Eropa dibangun dengan lebih manusiawi, dan itu membuatnya secara alamiah menarik. Bahkan Susan sama sekali tidak bersifat negatif. Dia bahkan mencintai aspek kehidupan di sini. Keprihatinan terhadap kepentingan masyarakat misalnya. Anda naik bus, dan di sana ada seorang remaja laki-laki dengan gaya rambut ala mohawk dan sepatu boot perang. Kelihatan seperti pembuat onar, yang dengan sopan memberikan kursinya kepada seorang wanita yang lebih tua. Di New York tak seorang pun akan bergeming, kata Susan kagum. Saya melihat isi tas saya. Saya telah tentu saja membawa pisau tentara Swiss saya. Pisau saya model lama, model sekarang dilengkapi dengan flash drive, dan saya sangat menyukainya. Saya membawanya kemanapun saya pergi. Seandainya di setiap tentara di dunia terkenal karena sesuatu seperti pisau tentara Swiss. Seandainya setiap tentara di dunia terkenal karena sesuatu seperti pisau tentara Swiss. Sepanjang yang saya ketahui, pisau tentara Swiss tidak digunakan dalam perang manapun. Tidak ada komisi internasional yang dibentuk untuk membahas bahaya dari perkembangan produksinya yang cepat. Musim semi di Eropa ini datang terlambat, tapi dengan dendam yang menyenangkan. Hampir begitu ada isyarat datangnya cuaca hangat, orang mulai menanggalkan pakaian mereka dan tidak lama kemudian banyak orang memakai celana renang speedo di sepanjang Danau Jenewa. Ini benar-benar hari yang indah. Maka saya dan Susan melakukan tradisi Eropa. Kami menuju kafe. Susan telah mengatur janji temu untuk saya dengan suatu kehidupan di Swiss yang sebenarnya. Kami menempati sebuah meja besar dan merasa nyaman di situ. Seperti yang dilakukan orang Eropa, seolah kami tidak hanya minum sedikit bir di sana, tapi pindah selama beberapa bulan. Bir dipesan, rokok disulut, pipi dikecup. Orang yang duduk di meja kami beragam. Ada Tony, seorang bankir kaya yang menggambarkan dirinya sendiri sebagai secara kultural Inggris, tapi secara geografis Swiss. Saya berkata dalam hati, apa maksudnya? Dengan ukuran itu, secara geografis, saya juga orang Swiss karena berbicara masalah geografis. Saat ini saya berada di Swiss. Lalu ada Dieter, yang merupakan orang Swiss secara geografis dan dalam semua pengertian lainnya. Dia adalah seorang dokter yang berambut sangat tebal dan kepercayaan diri tinggi. Di sebelahnya ada istrinya, seorang Amerika, Caitlin, mantan agen Hollywood yang telah tinggal di Swiss selama 10 tahun terakhir. Saya melihat dia adalah satu-satunya orang di meja yang memegang BlackBerry, yang dia utak-atik dengan gugup selama sela-sela percakapan. Setiap orang terkejut melihat riset saya telah membawa saya ke Swiss. Orang Swiss bahagia? Pasti ada suatu kesalahan. Tidak, saya bersikeras. Itulah yang dikatakan orang Belanda yang mirip Robin Williams kepada saya. Dan dia juga mempunyai banyak penelitian untuk mendukung hal itu. Saya melakukan jejak pendapat informal di meja tersebut. Secara keseluruhan, seberapa bahagiakah Anda akhir-akhir ini?
Hasilnya adalah 8 dan 9 bulat secara umum, dan 7 dari orang Amerika. Orang Swiss di meja tersebut kelihatan terkejut. Dia seakan-akan berpikir, mungkin kita bahagia, siapa tahu. Jadi karena Anda memang bahagia, apakah sumber kebahagiaan orang Swiss? Saya bertanya. Kebersihan, kata Dieter. Pernahkah Anda melihat toilet umum kami? Sangat bersih. Pertama-tama saya kira dia bercanda, tapi segera menyingkirkan kemungkinan itu, karena orang Swiss tidak suka bercanda tentang segala hal selamanya. Dia benar, toilet Swiss memang sangat bersih. Saya bertanya-tanya apakah Ruth Van Hoven pernah melakukan penelitian yang menghubungkan kebahagiaan sebuah bangsa dengan kebersihan toiletnya. Saya yakin hasilnya pasti mencerahkan. Di Swiss tidak hanya toilet yang bersih, tapi semuanya. Di beberapa negara, minum air keran berarti bunuh diri. Di Swiss, minum air keran adalah gaya. Zurich bahkan membanggakan kualitas air kerannya kepada turis. Tidak ada lubang di jalanan Swiss, semuanya berfungsi. Swiss adalah masyarakat yang sangat fungsional, dan kendati mungkin bukan menjadi sumber kegembiraan atau bahkan kebahagiaan, hal itu mengeliminasi banyak alasan untuk tidak bahagia. Yang begitu menarik adalah citra Swiss sebagai negara yang makmur, bersih, dan masyarakat teratur. Sehingga beberapa negara lain mencitrakan diri mereka sendiri sebagai Swiss di suatu daerah tertentu. Singapura sebagai Swiss Asia, Costa Rica sebagai Swiss Amerika Tengah. Tapi saya sekarang berada di sini, di apa yang dapat disebut Swiss Eropa, Swiss yang sesungguhnya. Bagaimanapun juga, Swiss yang sesungguhnya kadang-kadang gagal mencapai ekspektasinya sendiri. Kadang-kadang hal-hal tidak berjalan dengan baik di Swiss. Dieter memberitahu saya bahwa jika ada kereta yang terlambat 20 menit, setiap orang menjadi sangat khawatir. Beberapa tahun lalu, kereta Dieter, seluruh sistem kereta api rusak selama 18 jam, yang melemparkan bangsa itu ke dalam keraguan abadi. Jadi, apakah sumber kebahagiaan Anda di samping toilet yang bersih dan kereta yang tepat waktu? Rasa iri, itulah kenapa Anda bahagia? Bukan, dia menjelaskan. Orang Swiss bahagia karena mereka benar-benar berusaha untuk tidak menimbulkan iri pada orang lain. Secara naluriah, orang Swiss tahu bahwa rasa iri adalah musuh besar kebahagiaan. Dan mereka melakukan segalanya untuk menghancurkan rasa iri. Sikap kami, kata Dieter, sambil meneguk bir, adalah tidak menyorotkan lampu sorot terlalu terang pada diri Anda sendiri agar tidak kepanasan. Orang Swiss benci bicara soal uang. Mereka lebih suka bicara tentang kutil di kelamin mereka daripada mengungkapkan berapa penghasilan mereka. Saya bertemu dengan beberapa orang Swiss yang merasa tidak dapat mengucapkan kata U. Mereka hanya menggosokkan jemarinya bersama untuk mengisyaratkan mereka sedang bicara tentang uang. Pertama-tama, hal ini terasa ganjil bagi saya, mengingat ekonomi Swiss berdasarkan pada perbankan, sebuah profesi yang terakhir kali saya periksa, berhubungan dengan uang. Tapi orang Swiss tahu bahwa uang lebih dari segalanya, memicu rasa iri. Cara Amerika adalah Anda punya, pamerkan. Cara Swiss adalah Anda punya, sembunyikan. Salah seorang Swiss berkata kepada saya, Anda tidak berpakaian atau bertindak seperti orang kaya. Tentu saja, Anda mungkin mempunyai mesin espresso seharga $4.000 di apartemen Anda. Saya bertanya kepada Dieter mengapa berdalih. Orang kaya Swiss, jelas Dieter, tidak memamerkan uangnya karena memang tidak perlu. Setiap orang tahu dia kaya, karena orang Swiss tahu semua tentang tetangganya mereka. Memang, jika ada orang kaya tiba-tiba memamerkan uangnya, membeli mobil yang sangat mahal misalnya, maka orang mencurigai ada sesuatu yang salah, bahwa dia menghadapi sesuatu kesulitan finansial. Di Amerika, hal terburuk yang dapat terjadi pada Anda adalah menjadi pecundang. Di Swiss, hal terburuk yang dapat terjadi pada Anda adalah menjadi pemenang mencolok, orang kaya baru. Hal yang menyeramkan, seorang Swiss berkata kepada saya tentang orang kaya baru. Seakan-akan dia sedang berkata tentang penyakit yang mengerikan. Filsuf Martin Heidegger suatu ketika mendefinisikan kebosanan sebagai nafas panas kekosongan di tenggorokan kita. Di Swiss, napas panas itu terasa sekali, terdapat di udara.
Orang Swiss telah mengolah kebosanan seperti halnya orang Prancis mengolah anggur dan orang Jerman mengolah bir. Menyempurnakannya, memproduksinya secara massal. Kehidupan Swiss mengurangi kehidupan. Mereka bersenandung, merasa panas, tidak pernah turun sampai level bawah tertentu, tetapi tidak pernah mencapai puncak. Orang Swiss tidak pernah menggambarkan sesuatu sebagai mengagumkan atau super, tetapi hanya lumayan. Itukah rahasia kebahagiaan? Atau mungkin orang Swiss benar-benar menemukan banyak aspek kehidupan mengagumkan, tapi tahu pada suatu tingkat bawah sadar mereka bahwa tingkat superlatif akan mengurangi pengalaman tersebut. Gambarkan sesuatu sebagai mengagumkan dan hal itu tidak lagi mengagumkan. Peneliti kebahagiaan telah menemukan bahwa dari sudut pandang statistik, orang Swiss menyadari sesuatu. Lebih baik hidup di rentang tengah daripada terus-menerus berayun di titik tertinggi dan titik terendah. Tak seorang pun yang mengetahui kebosanan Swiss dengan lebih daripada Jonathan Steinberg, seorang akademisi yang telah menghabiskan seluruh karirnya dengan mempelajari Swiss. Ketika dia menyatakan kepada mahasiswanya bahwa dia akan memberi kuliah tentang perang saudara Swiss, separuh mahasiswanya berdiri dan meninggalkan ruangan, yang menyebabkan Steinberg membuat kesimpulan yang menyedihkan bahwa bahkan perang saudara jika terjadi di Swiss pasti membosankan. Tidak hanya membosankan, tapi juga tidak mempunyai selera humor. Barangkali saya salah. Mungkin humor Swiss berada pada frekuensi yang sangat berbeda, tak terdeteksi oleh telinga non-Swiss saya. Maka dengan pandangan terbuka ini saya bertanya kepada Dieter, tentu saja dengan diplomatis, apakah benar orang Swiss tidak punya selera humor? Definisikanlah selera humor. Dia merespon secara langsung. Jadi menutup pembicaraan itu. Tidak adanya selera humor orang Swiss punya sejarah yang panjang dan serius. Seorang akademisi mengatakan kepada saya, pada abad ke-17 di Basel sebenarnya ada larangan tertawa di depan umum. Tentu saja, saat itu tidak ada lagi larangan karena larangan itu tidak diperlukan. Tidak adanya selera humor pada orang Swiss, seperti halnya sebagian besar aspek kehidupan di sini, diatur sendiri oleh orang Swiss. Orang Swiss menyukai peraturan, seperti halnya orang Belanda menyukai marijuana dan prostitusi. Di banyak bagian Swiss, Anda tidak boleh memotong rumput halaman atau mengibaskan karpet pada hari Minggu. Anda tidak boleh menggantungkan cucian Anda di balkon Anda pada hari apa saja. Anda tidak boleh menyiram toilet setelah jam 10 malam. Saya bertemu dengan seorang wanita Inggris di Swiss yang berkali-kali bertabrakan dengan peraturan Swiss. Seperti ketika dia pulang dari giliran shift malam dan minum bir setelah tertawa kecil bersama teman-temannya. Tidak ada suara gelak tawa, hanya sedikit melepaskan beban sehabis bekerja. Keesokan harinya, dia mendapati catatan kecil ditempel di pintunya yang berbunyi, "Harap tidak tertawa-tawa setelah tengah malam." Tinggalkan mobil kotor Anda di Swiss dan seseorang akan menempelkan catatan kecil di mobil Anda yang berbunyi, "Harap cuci mobil Anda." Bukan tanda "cuci aku." Yang lucu, yang mungkin dicoret orang Amerika di mobil Anda. Orang Swiss, karena tidak mempunyai arti ironi yang dapat diketahui, bermaksud serius dengan apa yang mereka ucapkan. Sortirlah sampah Anda dengan baik, dengan tidak sepantasnya. Dan seorang tetangga yang ingin tahu akan menemukan hal yang menjijikkan, lalu mengembalikannya di depan pintu Anda, disertai dengan catatan singkat. Ini bukan hanya negara neni, tapi negara super neni. Segala sesuatu diatur. Sekali setahun pada hari buruh, para anarkis memecah beberapa kaca etalase, tetapi selalu tepat pada jam yang sama, seperti yang disindir orang Swiss dengan humor yang langka. Ya, memang ada anarki, tapi di sore hari. Mari kita akumulasikan apa yang sudah kita dapatkan sejauh ini. Orang Swiss tidak mempunyai selera humor, bangsa yang tegang. Segala sesuatu berjalan dengan baik biasanya, dan rasa iri dibenamkan dalam-dalam, tetapi dengan pengorbanan. Anda selalu diawasi, dipantau, dinilai. Di mana kebahagiaan? Sederhana, kata Dieter. Alam. Kami orang Swiss mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan alam. Saya terkejut.
tidak begitu terkejut dengan pernyataan itu. Yang saya dengar banyak diucapkan oleh para pencinta lingkungan dan bahkan kadang-kadang saya sendiri, tetapi oleh orang yang mengucapkannya. Anda akan mendapati Dieter adalah orang kota murni, jauh dari kehidupan alam liar. Bagaimanapun dia benar, orang Swiss tidak peduli betapa kosmopolitannya dia, dan tampaknya sudah tercerabut dari lingkungan alam, tak pernah kehilangan cintanya kepada pedesaan. Bahkan seorang miliarder di Swiss melihat diri mereka sendiri sebagai orang gunung dalam hatinya. Saya tidak dapat memahami orang Swiss tanpa mengunjungi pegunungan Alpen. Maka saya pun pergi ke sana. Saya dan Susan tiba di kota yang norak di Alpine, Zermatt. Sambutan selamat datang yang direkam dalam bahasa Jepang dan 4 bahasa lainnya. Mobil-mobil elektrik kecil berseliweran cepat di seputar kota. Mobil biasanya dilarang. Peraturan lingkungan yang disambut oleh kegembiraan orang Swiss guna melindungi Alpen mereka tercinta. Kami naik kereta gantung ke puncak sebuah pegunungan di dekat puncak Matterhorn yang termasyur. Sekarang masih musim ski, dan setiap orang kecuali kami mengenakan pakaian ski yang penuh gaya. Di sini ada kelompok orang yang lebih tua, kulit mereka kasar dan beruang. Aspek paling menakjubkan daerah pegunungan saya sadari ketika kami meluncur ke atas adalah cahaya. Corak dan intensitasnya begitu indah, yang terus-menerus bergeser saat matahari muncul dan tenggelam di puncak-puncak. Pelukis Itali abad ke-19 Giovanni Segantini suatu ketika mengatakan bahwa orang pegunungan melihat matahari terbit dan tenggelam sebagai bola api emas yang penuh kehidupan dan energi. Sementara mereka yang dataran rendah hanya tahu matahari yang lelah dan mabuk. Akhirnya kami mencapai puncak 3.890 meter. Sebuah tenda memberi informasi kepada kami ini adalah puncak tertinggi Eropa yang dapat diakses dengan kereta gantung. Bagaimanapun, kualifikasi tersebut mengurangi pengertian kami tentang petualangan. Sekarang sedang sedikit bersalju. Terdapat sebuah salib kayu yang bagi saya adalah ganjil, karena berada di negara yang sedemikian sekuler. Di bawahnya tertera 3 kata, jadilah lebih manusiawi. Rasa tenang menyelinap ke dalam tubuh saya, perasaan yang begitu luar biasa, sehingga pada awalnya saya terperenjat dengan perasaan itu. Saya tidak mengenalinya, tapi saya tidak dapat mengingkari kehadirannya. Saya merasa damai. Naturalis E.O. Wilson menyebutkan perasaan hangat dan membuat merinding yang sedang saya alami itu sebagai biofilia. Dia mendefinisikannya sebagai hubungan emosional bawaan manusia ke organisme hidup lainnya. Wilson berargumen bahwa hubungan kita dengan alam berurat akar kuat dengan masa lalu evolusi kita. Hubungan itu tidak selalu positif. Ular misalnya. Kemungkinan bertemu ular, apalagi mati karena gigitan ular, adalah sangat kecil. Namun manusia modern terus takut dengan ular. Bahkan lebih takut daripada dengan, menurut penelitian, kecelakaan mobil atau bunuh diri atau banyak cara lain di mana mungkin menemui kematian kita. Ketakutan pada ular tertanam dalam otak primitif kita. Ketakutan pada terowongan Long Island Expressway, sekalipun penting, bertambah jauh lebih banyak lagi akhir-akhir ini. Sebaliknya, hipotesis biofilia, seperti yang disebutkan Wilson, juga menjelaskan mengapa menurut kita latar belakang alam begitu damai. Hal itu terdapat dalam gen kita. Itulah mengapa setiap tahunnya lebih banyak orang mengunjungi kebun binatang daripada menghadiri pertandingan semua acara olahraga secara gabungan. Pada 1984, seorang psikolog bernama Roger Ulrich mempelajari pasien yang sedang dalam masa penyembuhan dari bedah kandung empedu di rumah sakit Pennsylvania. Beberapa pasien ditempatkan di kamar yang menghadap pepohonan kecil pantai di musim gugur. Beberapa pasien lainnya ditempatkan di kamar yang menghadap dinding bata. Ulrich menguraikan hasilnya. Pasien dengan pemandangan jendela alam menginap di rumah sakit lebih singkat pasca operasi, mempunyai lebih sedikit komentar negatif dalam catatan perawatan, dan cenderung melacak skor kecil dalam komplikasi pasca pembedahan, seperti sakit kepala yang terus-menerus atau muntah-muntah yang memerlukan pengobatan. Selanjutnya, pasien yang ditempatkan di ruangan yang menghadap dinding bata memerlukan lebih banyak lagi suntikan penghilang rasa sakit.
implikasi penelitian yang kabur ini besar sekali. Kedekatan dengan alam tidak hanya memberi kita perasaan hangat dan membuat merinding, tapi juga memengaruhi psikologi kita dengan cara yang nyata dan terukur. Bukanlah suatu loncatan raksasa untuk menyimpulkan bahwa kedekatan dengan alam membuat kita lebih bahagia. Itulah mengapa bahwa gedung perkantoran yang luar biasa besar dan modern pun mempunyai taman atau atrium. Hipotesis biofilia bukanlah pencinta lingkungan Berkeley, Al Gore, Eat Your Spinach yang biasa. Hipotesis ini tidak menarik perhatian secara langsung pada pengertian tugas atau tanggung jawab kita. Hipotesis ini menarik perhatian yang jauh lebih mendasar dan umum, kecenderungan manusia, yaitu egoisme. Pada hakikatnya, hipotesis itu menyatakan lindungilah lingkungan karena lingkungan akan membuat Anda bahagia. Bagi negara seperti Amerika Serikat, dengan kata kebahagiaan dalam dokumen pendiriannya, Anda akan berpendapat bahwa pencinta lingkungan telah memegang kukuh pendapat biofilia sejak lama. Tentu saja, saya telah memegang kukuh biofilia. Saya merasa seperti melayang di atas lembah di bawah sana. Saya membaca tanda laki yang berbunyi, keagungan adalah karya Tuhan. Dan saya mengangguk pelan, tanda setuju. Saya merasa pening yang menyenangkan dan membayangkan suara kicauan yang melodis. Apakah saya sedang mengalami pengalaman transendental? Tidak, itu suara ponsel yang menunjukkan bahwa ada SMS masuk. Puncak tertinggi Eropa yang dapat diakses kereta gantung ternyata juga dapat diakses ponsel. Momen kebahagiaan saya menguap layaknya puncak salju di bulan Juli. Sekembalinya di Zermatt, saya merenungkan apa yang telah terjadi di sana. Penjelasan yang rasional adalah hipoksia atau kekurangan oksigen yang dapat menyebabkan banyak gejala, termasuk kematian, gejala puncaknya. Tetapi gejala yang lebih umum adalah euforia. Saya menemukan bahwa hipoksia juga menyebabkan kelaparan. Susan memutuskan saya perlu memperoleh pengalaman fondue. Terakhir kali saya mendengar kata fondue atau bagaimanapun juga berpikir tentang kata itu adalah tahun 1978. Ibu saya memiliki satu set fondue. Saya dapat menggambarkannya dengan jelas. Warnanya oranye muram dengan lekukan-lekukan kecil untuk garpu mungil. Fondue tersebut ditempatkan di ruang makan kami selama bertahun-tahun. Seakan-akan dia adalah benda museum. Saya tidak ingat orang yang menggunakannya. Fondue kami disajikan dalam mangkuk besar, tidak berwarna oranye, dan enak rasanya. Setelah beberapa porsi, euforia itu lenyap. Tetapi saya merasa, menurut saya, sangat Swiss. Mungkin hal ini bukan berdasarkan moralitas yang berurat akar, melainkan lebih karena alasan praktis. Fondue dan perang tidak bercampur. Kembali ke Jenewa, Susan memperkenalkan saya kepada Jalil, seorang Swiss muda yang menjadi anggota band. Kami minum anggur, bahasa Inggrisnya sedikit kasar, jadi diterjemahkan oleh pacar Amerikanya. Seorang perempuan berambut pirang oranye kemerahan, namanya Anna. Dia manis dan tenang, namun sedikit kasar ketika dia minum, dan yang saya ketahui juga cukup sering. Mengapa orang Swiss begitu bahagia? Saya bertanya kepada Jalil. Karena kami tahu kami selalu dapat bunuh diri. Dia berkata sambil tertawa. Tapi dia tidak bercanda. Swiss mempunyai salah satu undang-undang eutanasia paling liberal di dunia. Orang melakukan perjalanan dari segala penjuru Eropa untuk mati di sini. Keanehan dari semuanya karam. Di Swiss, menyiram toilet setelah jam 10 malam atau memotong rumput pada hari Minggu adalah ilegal. Tetapi bunuh diri sangat legal. Ketika saya berkata kepada beberapa teman bahwa saya akan pergi ke Swiss sebagai bagian dari riset saya tentang kebahagiaan, beberapa orang menjawab, bukankah mereka mempunyai tingkat bunuh diri yang tinggi? Ya, memang betul, salah satu yang tertinggi di dunia. Hal ini nampaknya membuat sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin sebuah negara kaya mempunyai tingkat bunuh diri tinggi? Pada kenyataannya, hal itu dapat dijelaskan dengan mudah. Pertama-tama, jumlah bunuh diri secara statistik masih rendah. Maka bunuh diri tidak berdampak sangat besar pada kebahagiaan. Karena kemungkinan peneliti mewawancari orang yang bunuh diri sangat rendah. Tapi ada alasan lain, hal-hal yang menghalangi kita melakukan bunuh diri berbeda dengan hal-hal yang membuat kita bahagia. Negara-negara Katolik Roma misalnya cenderung mempunyai tingkat bunuh diri yang sangat rendah karena Katolik Roma melarang bunuh diri.
Namun demikian, itu tidak berarti negara-negara tersebut bahagia. Pemerintahan yang baik, pekerjaan yang bermakna, ikatan keluarga yang kuat, ini semua memberikan kontribusi yang sangat besar pada kebahagiaan. Tapi jika Anda tidak bahagia, benar-benar murung, tak satu pun dari hal itu akan menghalangi Anda untuk melakukan bunuh diri. Sebagian dari masalah mungkin adalah bahwa dikelilingi oleh orang-orang bahagia kadang-kadang dapat menjadi benar-benar pengalaman yang tidak menyenangkan. Franz Hohler sebagai penulis Swiss terkenal berkata kepada saya, "Jika saya tidak bahagia, saya berpikir, sialan, semua orang seindah itu, semua fungsionalitas, mengapa saya tidak bahagia? Mengapa saya tidak bahagia? Apa yang tidak beres dalam diri saya?"